ini ada sini ya 0,2 ini ada kandungan sinyal AC alternatif current ya, arus bolak-balik. Nah, makanya untuk gambar di sini ya. Oke, ini saya copy dulu. Nah, makanya untuk yang spektrumnya di sini untuk carrier dia amplitudenya ada. Ini amplitude untuk sinyal AC ya yang 20 ini ya. Nah, yang ini udah saya tambahkan. Nah, teman-teman bandingkan dengan soal yang nomor 3. Ya, soal nomor 3, ini soal nomor 2 ya, saya kopikan. Nah, ini soal nomor 2, ini soal nomor 3. Ini pure komponen sinyal informasinya. Bandingkan dengan yang ini ya, yang di min 0,2 ini. Ya, ini sin 2 pt plus 5 cos 4 pt. Ya, oke. Kalau misalkan 5 cos 4 pt untuk yang ini ya, mt sin sama cos ini berarti pure sinyal informasi. Nah, bandingkan dengan yang ini. Nah, untuk sinyal spektrumnya adalah yang ini. Ya, teman-teman lihat untuk yang frekuensi carrier-nya yang di 50, ya kita lihat sisi upper dan lower-nya. Nah, ini dia ditekan, ya carrier-nya dia 0 volt. Ya, bandingkan tadi yang ada kandungan sinyal AC-nya. Ya, ini untuk suppress. Ya, nanti hati-hati dengan sinyal informasi ya, dia ada kandungan AC atau tidak. Ada kandungan sinyal alternatif current ya, harus bolak-balik ya. Oke, hati-hati dengan soal. Sampai di sini cukup jelas perbedaannya. Nah, ini untuk AMD SBSC, suppress carrier. Nah, nanti untuk yang full carrier, nah, si carrier-nya teman-teman munculkan. Soal nomor yang di sini ya. Saya cek dulu. Nah, ini. Nah, ini carrier-nya. Ya, cukup jelas ya perbedaannya. Ya, ada pertanyaan sampai di sini dulu sebelum saya masuk ke single sideband. Oke, nah teman-teman minggu depan itu nanti kita tes 1 ya. Nah, kita materi dulu FM atau tes dulu gitu ya. Nanti kita lihat dulu mekanismenya seperti apa. Nah, jadi tes 1 dan materi FM ya, minggu besok kita masuk. Nah, oke, saya lanjut. Nah, saya lanjut ke jenis modulasi AM yang ketiga, yaitu single sideband suppress carrier. Ya, nah, kalau dari bahasanya single sideband berarti satu sisi band saja. Kalau double, teman-teman bisa bikin di upper atau di lower saja. Ya, nah itu double. Kalau misalkan single ya salah satu sisinya. Ya, kalau double dua-duanya. Kalau single salah satunya, upper atau lower. Nah, suppress berarti di sini adalah amplitude dari carrier-nya kita hilangkan. Nah, ini untuk suppress carrier. Kenapa harus ada single sideband? Karena untuk double sideband itu dia bandwidth-nya lebih besar ya. Kita butuh bandwidth lebih besar ya, karena kita harus mengirimkan sisi upper dan sisi lower. Nah, tapi kenyataannya dengan satu sisi saja, teman-teman mengirimkan upper saja atau lower saja itu sudah bisa mengcover informasi yang mau kita kirimkan, yang mau kita transmisikan. Nah, jadi di sini lahir yang namanya single sideband, satu sisi saja. Ya, nah even teman-teman mau mengirimkan sisi upper saja boleh. Ya, ini adalah carrier ditambah dengan frekuensi carrier ditambah dengan frekuensi informasi. Ya, atau di sisi pita yang satu lagi, sisi kiri ya, 2 pita ya. Atau sisi lower saja. Sisi lower ini adalah frekuensi carrier dikurang dengan frekuensi informasi. Ya, nah salah satu saja boleh. Ya, ini untuk single sideband, satu sisi. Pita satu sisi. Sampai di sini jelas perbedaan double sideband dan single sideband? Jelas, Bu. Jelas ya. Oke, good. Kita lanjut. Nah, oke. Nah, ini teman-teman untuk modulatornya ya. Nah, ini spektrum informasi kita kirimkan. Ya, anggaplah itu sinyal MT, informasinya seperti biasa ada pembangkit sinyal carrier, oscillator ya, kita mixer, ini mixer. Kita kalikan ini mixer ya. Nanti kalau ada di soal mixer itu adalah perkalian sinyal carrier dan informasi. Nah, di sini ada band pass, dia akan mempas ya, memfilter sisi di antara dua itu, ya, sisi A dan sisi B. Nah, nanti ini spektrum hasilnya. Kalau teman-teman ingin mengirimkan sisi uppernya, ya uppernya yang keluar ya, ini yang kita bilang, ini nanti di soal FC atau FM ya.
Nah, karena di sini yang mau dikirimkan FB, di sini frekuensi yang B, maka di sini plus FB. Tapi kalau misalkan teman-teman mau mengirimkan nanti sisi lowernya di sini ya, nanti di sini adalah FC plus FA-nya. Ya, nah ini terserah mau sisi upper atau lower yang mau dikirimkan. Nah, ini untuk spektrumnya. Ya, anggap ini spektrum lower dan spektrum upper ya. Nah, kita kirimkan sisi sini saja karena yang mau kita kirimkan yang ini. Ya, ini untuk pembangkit sinyalnya. Nah, sementara untuk persamaan sinyalnya, ini informasi kita, informasinya adalah amplitude ya, kita kalikan dengan cos 2pi, frekuensi informasi T atau nanti omega MT boleh ya, omega itu 2πf. Nah, untuk sinyal termodulasi AM SSB SC-nya, ya teman-teman bisa menggunakan upper yang ini, upper berarti di plus carrier sama informasinya, sementara untuk amplitudenya gunakan ya amplitude carrier dikali amplitude informasi dibagi 2. Nah, sementara untuk lowernya carrier dikurang informasi, amplitudenya sama. Ya, nah untuk persamaannya terserah mau pakai upper mau pakai lower. Ya, karena di sini misalkan kita menginginkan mengirimkan sinyal upper ya, maka di sini muncul spektrumnya yang upper. Ya, amplitudenya adalah amplitude carrier kita kali dengan amplitude informasi dibagi 2. Ini gambar spektrumnya. Ya, oke, untuk rumus jangan lupa. Nah, ini untuk pembangkitnya ya, pembangkit yang tadi ya frekuensi ini fasa. Di sini ada fasa yang kita geser 90 ya. Yang ini juga kita geser 90. Tapi intinya nanti hasil dari mixer yang ini sama yang di bawah kita sinkan itu kita jumlah. Ya, nanti hasilnya biasanya sama. Ya, ini untuk pembangkit sinyalnya. Ya, nah ini ada modulasi, ya ada modulasi. Nah, di sini ada low pass ya. Low pass nanti dia berarti meloloskan kita frekuensi yang di bawahnya ya. Nah, ini harusnya M to PT ya, M to PT itu hasil informasi ya. Nah, untuk prosesnya bersama dengan AM DSB SC ya, sama dia pakai sinkronus. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan dia berbeda fasa ya, untuk berbeda fasa sama halnya dengan yang sebelumnya. Nah, untuk keluaran filternya ada di sini C ya. Nah, ini untuk filternya adalah rumusnya bersama ya. Ini adalah amplitude carrier kita kali dengan amplitude informasi. Jangan lupa lokal oscillatornya kita bagi 4 cos 2pi frekuensi informasi ditambah delta F ini pergeseran spektrumnya kita kurang fasanya. Ya, ini untuk di detektor. Nah, ini contoh soalnya sudah saya tambahkan ya. Saya berikan satu contoh soal saja untuk yang AMSSB, single sideband suppressed carrier. Nah, misalkan ada 2 tahap ya modulator. Saya tambahkan dulu teman-teman. Nah, misalkan ada 2 stage ya, ada 2 stage modulator single sideband. Ini contohnya, yang ini adalah pembangkit pertama, carrier pertama, ini carrier kedua. Ya, ini bandpass mixer yang pertama, ini mixer 1, ini mixer 2, ini bandpass filter yang pertama, ini bandpass filter yang kedua, ini sinyal yang akan dimodulasikan. Nah, di sini sinyal informasi itu frekuensinya 0 sampai 4 kHz. Ya, sementara untuk ini yang carrier yang pertama ini, yang lokal oscillator yang pertama, itu frekuensinya 455 kHz. Ya, sementara untuk yang kedua, yang di sini ini adalah 10 MHz. Hati-hati kalau ada kilo dan mega, teman-teman samakan dulu ya, jangan langsung dijumlah. Nah, untuk passband yang ini ya, passband yang ini ya BPF1 bandpass filter yang pertama itu frekuensinya 455 sampai 459 kHz. Ya, sementara untuk yang filter yang kedua, bandpass filter yang kedua itu adalah di sini belum ada asumsi ya. Ini asumsinya nanti ada di soal di sini nanti ya. Nah, ini asumsinya sinyalnya harus AM SSB upper sideband hasilnya. Oke, kita lihat. Nah, yang pertama gambarkan spektrum dari sinyal MT. Ya, gambarkan spektrumnya yang 0 sampai 4 kilo serta keluaran mixer ini dan keluaran bandpass filter yang ini. Ya, gambarnya adalah yang ini sudah saya tambahkan. Ya, nah jadi untuk spektrumnya langsung digambarkan saja. Ya, untuk voice dia 0 sampai 4 kilo. Ya, ini kilo ya. Nah, ini 0 sampai 4 ini spektrumnya. Teman-teman langsung menggambarkan spektrumnya saja. Full spektrum. Ya, nah output mixer yang pertama karena dia 455, ini 0 sampai 4 kurangkan 4 tambahkan 4.
Ya, jadi dari 451 sampai 459. Ini untuk output mixer yang pertama. Ya, ingat frekuensinya kita jumlahkan, frekuensinya kita kurangkan. Makanya gambarnya seperti ini. Ya, nah sementara untuk gambar spektrum bandpass filternya, karena dia ringnya 455 sampai 459, gambarnya seperti ini. Ya, sampai di sini dulu ada pertanyaan sebelum saya lanjut jawaban yang B. Gampang ya, nggak susah kan? Oke, tinggalnya mengurang frekuensi atau menjumlah frekuensi. Nah, setelah itu kita foye kan, untuk menggambarkan spektrum diskritnya. Ya, oke. Nah ini untuk yang A. Nah untuk yang B, nah gambarkan spektrum mixer yang pertama ya, karena tadi dia bilang di sini 10 mega ya, 10 mega berarti itu 10.000 kilo. Nah teman-teman ini dia ya. Nah ini yang 10.000 ya. Tadi dia berapa? 455 ya, 455 dan 459. Jadi teman-teman kurangkan, ini tambahkan. Bisa? 455 dari sini tadi. Karena kan di sini masukannya. Ya, berarti kan masukan mixer yang kedua dari sini dan dari sini. Karena ini 10 mega, di sini 455, 459, maka lahir yang ini. Ya. 9545 dan 9541, di sini 10455 dan 10459. Bisa ya? Ada yang bingung? Ada yang bingung? Nanti ujian jangan bingung nih. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Saya butuh jawaban ya, Sheila ya, dramatis ya. Oke, kalau bisa kita lanjut. Nah, ini keluaran BPF 2-nya. Ya, nah karena kita 455, 459 ya ambil yang sisi. Ya, karena dia minta upper segmennya. Ya, oke, nah ini kita ganti ringnya ya, prosesnya sama ya, tinggal menjumlahkan frekuensi dan menggunakan frekuensi saja. Oke, sampai di sini jelas ya? Oke, nah ini untuk yang single sideband suppressed carrier. Kita masuk yang terakhir materi kita ya, hari ini kita sedikit saja. Nah, yang terakhir itu vestigial ya, full carrier. Ya, nah untuk yang vestigial ini biasanya untuk UTS ya, jarang keluar ya. Yang sering itu keluar AM-DSB sama AM-SSB. Ya, nah untuk ini sebagai tambahan materi saja. Nah, vestigial ini sering digunakan di TV, televisi. Ya, nah ini adalah tengah-tengah antara double dan sideband, single dan double. Ya, kita pakai vestigial. Ya, karena untuk televisi itu yang di bawah biasanya kan ada gambar gitu ya, ada suara. Nah, maka ini jalur tengahnya supaya bandwidth-nya nggak terlalu banyak, tapi informasi yang di bawah itu bertambah gitu ya, kita pakai vestigial. Nah, prinsip kerjanya sama, cuma di sini pakai filter FSB. Ya, untuk televisi biasanya kita gunakan. Ya, nah untuk persamaannya teman-teman gunakan, nah teman-teman bedakan spektrumnya ya. Nah ini spektrumnya seperti ini, ya bandingkan tadi dengan yang di atas ya. Saya ambil satu saja, ya. Oke, ini saya contohkan satu, ini satu saja ya, satu sisi. Nah teman-teman bandingkan gambar spektrum. Ya, tapi untuk sisi upper lowernya tetap ya penjumlahan dan pengurangan. Ya, ini untuk spektrumnya. Oke, nah untuk detektornya sama, untuk yang karena ini full carrier, maka prinsip kerjanya sama dengan yang double sideband full carrier. Ya, oke. Nah ini untuk yang vestigial. Oke, ini saya nggak tambahkan contoh soalnya. Kita masuk. Nah ini perbandingan 3 tipe modulasi. Ya, yang tadi yang AM-DSB full carrier, AM double sideband suppressed carrier, dan single sideband yang suppressed carrier. Nah dari sisi pembangkit juga berbeda. Ya, nah ini untuk persamaannya. Ya, teman-teman bisa bandingkan ya. Untuk yang double dia ada indeks modulasi. Jangan lupa ya, ada indeks modulasi. Oh itu berarti full carrier yang DSB, double sideband. Ya, nah ini untuk gambar spektrumnya nanti ya, spektrum sinyal AM yang akan kita transmisikan. Ya, lihat perbedaannya. Di sini ada carrier amplitude-nya, di sini amplitude carrier-nya 0. Nah ini satu sisi saja. Ya. Oke, dari gambar sinyal AM-nya juga berbeda. Ya, oke. Nah ini untuk spektrum sinyal AM.
Ya, oke. Nah ini teman-teman lihat, bisa membedakannya. Ya, oke. Nah ini materi kita yang terakhir ini tambahan, nanti ada minggu tersendiri kita bahas kinerja sistem AM dan FM. Nah ini karena yang kita terima ya, kalau misalkan kita misalkan analog, jadi salah satu performansi dari kanal kita itu adalah signal to noise ratio. Ya, jadi perbandingan antara daya yang kita terima dengan noise ya, karena dalam pentransmisian data itu yang kita terima di penerima juga ada tambahan noise kanal. Ya, baik itu AWGN, Rayleigh atau Ritchian. Nah, makanya di penerima, nah itu kita harus sortir ya. Jadi kita bandingkan daya yang kita terima, daya sinyal dengan daya noise. Ya, ini untuk persamaan performansi sinyal to noise ratio. Ini untuk single sideband, ya ini untuk double sideband suppressed carrier, ini untuk yang full carrier. Di sini ada rapat daya noise ya, ada frekuensi maksimum sama indeks modulasi yang di sini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Materi AM kita selesai. Ya, karena AM butuh 2 minggu ya, jadi ini harus kita kumpulkan 2 minggu. Minggu depan kita bahas FM dan tes pertama. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, materi sudah saya share di grup. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Nang, ada yang mau ditanyakan, Nang? Mau nanya yang tadi Bu, yang apa yang upper yang dikurang ditambahin tuh yang seperti apa Bu? Yang tadi? Oh iya, itu frekuensinya teman-teman tinggal plus minus saja. Oke, kita balik ya ke slide. Contoh soal berarti ya? Ya. Oke. Nah, yang ini ya. Oke, saya ambil dulu soalnya. Ini mixer pertama. Nah, saya ambil dulu. Oke, ini saya screenshot saja ya. Saya screenshot. Nah, yang ini ya. Oke. Oke. Ini kalau saya overlapping di sini kebaca ya. Baca Bu. Oke, nah ini dia minta gambar saja ya, karena dia minta gambar mixer yang kedua katanya ya. Nah ini mixer kita yang kedua berarti yang ini, kelihatan? Yang ini? Ya, yang saya, ya ini mixer yang kedua. Nah kalau mixer yang kedua berarti kan dia inputannya dari sini ya, frekuensi yang di sini dan frekuensi carrier yang di sini. Ya, benar ya, sinyal ini kita kalikan ya. Ya. Nah untuk yang band pass filter yang pertama, tadi dia bilang frekuensinya 455 sampai 459. Sementara yang di sini carrier yang kedua itu 10 mega. Gambarkan spektrumnya adanya ya. Nah, gambarkan spektrum keluarannya, dia nggak minta diskrit ya, dia gambarkan spektrum frekuensinya saja. Nah, karena di sini ngomongin spektrum, pakai rumus yang plus minus saja. Ya ini pakai yang soal yang di atas, ambil dulu rumusnya ya. Nah, ini. Ya, ini plus, ini minus. Plus minus. Ya, jadi frekuensinya kita tambahkan atau frekuensinya kita kurangkan untuk sisi lower atau sisi upper ya. Mana dia soalnya? Ini. Nah, ini 10 mega berarti kan 10.000 kilo ya. Iya, Bu. Saya terlalu cepat nggak ya? Cukup, Bu. Cukup ya. Nah, ini 10 mega berarti kan 10.000 kilo ya. Karena di sini kilo, maka dia 10.000. Nah, untuk band pass filter saya karena ada 2 frekuensi, band pass itu kan sama band stop 2 frekuensi ya. Nah, 455 sampai 459. Nah, maka di sini yang untuk sisi lowernya berarti kan 10.000 ya, ini 10.000 saya kurangkan dengan 455 atau yang ini saya tambahkan dengan 459. Maka di sini ada 10.455 dan 10.459. Nah, untuk sisi sini lowernya kita kurang 10.000 kita kurangkan 455 yang ini sama 10.000 kita kurangkan 459. Ya, gampang ya? Oh iya. Ya, Bu. Ya, oke. Nah, sama teman-teman intinya pahami gambar yang ini saja ya. Untuk kalau nanti ditanya spektrum diskrit, pakai yang ini. Tapi intinya sama, carrier plus informasi juga. Frekuensi carrier plus frekuensi informasi, sisi upper. Nanti untuk sisi lower, carrier dikurang informasi.
Ya, untuk disumbu X-nya ini loh, Dek. Ya, nanti untuk disumbu Y-nya pakai yang amplitude. Amplitude ini untuk yang single sideband ya. Jadi amplitude carrier kita kali amplitude informasi bagi 2. Ini nanti yang disumbu Y-nya. Ya. Sampai di sini cukup jelas caranya? Jelas ya? Jelas, Ya. jelas. Sama untuk yang di atas juga double sideband seperti itu. Ya, mana nih? Oke, kita lihat ya. Intinya pahami ya, gambar spektrumnya ya. Sama. Nah, ini juga penjumlahan. Ya, frekuensi carrier untuk sumbu X ya. Nah, ini berarti frekuensi carrier plus frekuensi sinyal informasi. Nah, ini yang double full carrier berarti ya, karena amplitude carriernya kita ikutkan dalam proses transmisian. Nah, untuk sisi lowernya dikurang. Frekuensi carrier dikurang frekuensi informasi. Nah, untuk di pita sisi satu lagi, ini karena pita 2 sisi yang satu lagi tinggal minuskan aja sisi yang sebelah kanan. Ya, oke? Okay? Nah, ini sering keluar UTS ya. Untuk soalnya saya rasa sudah cukup ya, saya berikan. Sudah banyak ya. Ada lagi yang lain? Izin bertanya Bu, kalau untuk kuis minggu depan bahannya sampai yang minggu depan atau sampai bahan minggu ini ya Bu? Kalau kuis minggu depan soalnya AM saja. Oke, baik Bu. Ya, nah, teman-teman pahami yang contoh soal ya, karena itu nggak akan jauh dari soal UTS seperti itu. Ya, kayak yang lain ada pertanyaan? Materinya apakah cukup jelas? Jelas. Oke, jelas ya. Oke, teman-teman jangan lupa mengerjakan kuis dan tugas yang di LMS ya. Nah, untuk yang materi sebelum UTS ini nanti biasanya minggu ke-7 saya cek tugas kuisnya. Ya, jadi setelah itu akan ada lagi saya terima ya tugas kuis susulan ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan, Dek?